Predestinasi. Ya, itu predestinasi itu kan doktrinnya Calvin di dalam 5 poin tulipnya dia. Jadi total development limited autonomous perseverance science ketua orang kudus. Jadi itu apakah meniadakan free will? Gini, destinasi itu bukanlah program Tuhan. Bukan. Jadi predestinasi kan ada orang dipilih masuk neraka, ada double predestination, ada single predestinasi gitu kan. Jadi bukan Tuhan paksa orang untuk masuk surga, Tuhan paksa orang untuk masuk neraka. Itu bukan predestinasi, bukan begitu. Predestinasi itu adalah penentuan Allah secara pasif, bukan penentuan Allah secara aktif. Karena pengetahuannya. Misalnya begini, Tuhan tahu saya besok akan membunuh, maka saya pasti besok akan membunuh. Saya nggak bisa nggak membunuh. Karena pengetahuan Tuhan itu nggak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya untuk membunuh. Tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Nah, Tuhan tahu siapa saja yang akan masuk neraka, siapa saja orang-orang percaya yang akan masuk surga, tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Itu single predestination. Nah, apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi, free will juga diakui. Tapi free will-nya itu bukan will yang free seperti keadaan yang semula. Karena sudah dipengaruhi oleh dosa. Pertama kita nonton, bentar ya, ini ya, Elia Miron ya. Saudara tahu Elia Miron, kalau nggak tahu saudara lihat dia di TikTok ya. Anak ini baru umur 20 dan dia nggak pernah sekolah teologi, dia baru diwawancara oleh Dr. Richard Lee itu yang membuat dia akhirnya hampir ditangkap, nggak tahu sekarang keberadaan dia di mana. eh Dia membuat suatu video video TikTok, saya singkat VT ya. VT itu video TikTok yang menyerang predestinasi dan bahkan menyebut-nyebut nama saya. Bahkan ada video saya singkat sekali. Cuma yang video saya singkat sekali itu saya nggak tahu itu saya atau bukan. Agak mirip tapi kok rasanya kok gemuk sekali. Saya nggak tahu itu saya atau bukan. Nanti saudara yang lihat sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahimki ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, kembali teman-teman. Kembali terjadi baku hantam sesama Polikardus. Sesama orang-orang Kristen ini, teman-teman. Kok bisa gitu? Nah, ini yang cukup menarik, teman-teman. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjabarkannya ya. Jadi yang pertama, saya harus kasih tahu dulu. Elia Miron ini adalah salah satu Polikardus yang sedang naik daun. Bahkan kemarin sempat diangkat menjadi pendeta, menjadi pastor di gereja 1 jam saja, GSJS Surabaya, teman-teman. Tapi Elia Miron bilang, janganlah panggil pastor. Dia bilang, saya ini bukan pastor. Soalnya saya tidak tamat STT. Saya bukan sarjana teologi. Jangan panggil pastor. Nanti akan dicibir orang. Nanti akan dihina orang. Ya udah, sekarang dia jadi evangelis, teman-teman. Jadi Elia Miron turun pangkat nih. Dari sebelumnya dipanggil pastor Elia Miron, sekarang jadi evangelis Elia Miron. Karena takut nanti dibilang, lah ini gimana, nggak ada gelar akademis tapi jadi pastor auto kan gitu. Dan kita tahu Elia Miron sedang naik daun sehingga mulai besar kepala. Dan inilah karakter Polikardus, teman-teman. Kalau sudah mulai terkenal biasanya sombong, biasanya sudah mulai tuh menghujat dan menghina teman-teman Kristen yang lain. Ini kebiasaan Polikardus. Begitu terkenal, sok-sok, saya paling ngerti Kristen, saya paling tahu Yesus, pendeta A, B, C, sesat. Wah, saling menyesatkan. Itu yang sering terjadi di kalangan mereka. Itulah saya selalu kasih nampak video seperti ini supaya teman-teman Kristen renungkan. Supaya teman-teman Kristen berpikir kembali sebelum menyerang iman kami. Ya, sebelum kalian menyerang Islam, kalian renungkan sendiri nih. Di kalian saja belum beres. Di kalian saja masih saling sesat menyesatkan. Di kalian saja posisi Yesus belum clear. Siapa itu Yesus? Belum jelas. Belum jelas. Jadi mending kalian bereskan dulu internal kalian. Jangan sibuk menyerang iman orang lain. Jangan, teman-teman. Jadi lewat video-video ini dan konten ini, saya berharap teman-teman Kristen itu kembali bisa mereview kembali. Memperbaiki internal tanpa sibuk menyerang iman orang lain. Kita tahu, Elia Miron sekarang sedang naik daun.
Sekarang mulai Joshua Teus sesat, Erastus Sabdono sesat, Mikana sesat, Pendeta Budi Asali sesat. Wah, semua sesat. Ini bentar lagi Esra Soru juga sesat. Bentar lagi Esra Soru pasti dibilang sesat juga. Karena Esra Soru berguru dari Budi Asali. Otomatis mengatakan Budi Asali sesat, otomatis Esra Soru sesat. Karena itu muridnya. Ini cukup lucu. Elia Miron di satu sisi, di video lamanya, ini video lama teman-teman, sebelum naik daun, sebelum terkenal seperti sekarang. Dia bilang Esra Soru hebat. Dia belajar dari Esra Soru pintar dan sebagainya. Tapi sekarang mentang-mentang sudah lebih terkenal, udah berani nyesatin gurunya. Gurunya pendeta Esra Soru, yaitu Budi Asali. Dan kita tahu, Budi Asali ini pendeta senior teman-teman. Walaupun kalah pamor dari Gilbert Lumondong, ya, dari Kopili, dari pendeta Niko, ya, Pak Moji. Jadi walaupun dia nggak gitu terkenal dibandingkan dengan pendeta yang lain, tapi kalau dunia diskusi lintas iman cukup mengenal yang namanya pendeta Budi Asali, karena dia sering debat secara offline, ya, orangnya juga oke lah gitu untuk diskusi. Jadi cukup mengejutkan, Budi Asali yang notabene pengetahuan teologinya luar biasa, ini dihina oleh anak kemarin sore. Dan Budi Asali langsung nih teman-teman, nggak tinggal diam, nggak terima gitu kan. Kamu anak kemarin sore tiba-tiba bilang orang lain sesat, bilang orang lain pengetahuannya salah. Wah, ini kan kacau. Ini kacau. Dan Budi Asali langsung menjawab dan merespon serta menantang Elia Miron. Ini cukup menarik nih. Jadi Budi Asali menantang debat Elia Miron supaya Elia Miron ini agak pintar sedikit. Dan sekali lagi ya, ini karena Kristen sama Kristen, maka seyogianya biarkan Muslim yang jadi moderator dan tuan rumah. Karena ini Kristen lawan Kristen nih. Nah, ini cukup menarik nih. Ya, cukup menarik nih teman-teman. Bagaimana Budi Asali meluruskan pemahaman Elia Miron yang sesat? Ya, kita dengarkan. Pertama kita nonton, bentar ya, ini ya, Elia Miron ya. Saudara tahu Elia Miron? Kalau nggak tahu, saudara lihat dia di TikTok ya. Anak ini baru umur 20 dan dia nggak pernah sekolah teologi. Dia baru diwawancara oleh Dr. Richard Lee, itu yang membuat dia akhirnya hampir ditangkap. Nggak tahu sekarang keberadaan dia di mana. Dia membuat suatu video TikTok, saya singkat VT ya. VT itu video TikTok yang menyerang predestinasi dan bahkan menyebut-nyebut nama saya. Bahkan ada video saya singkat sekali. Cuma yang video saya singkat sekali itu saya nggak tahu itu saya atau bukan. Agak mirip, tapi kok rasanya kok gemuk sekali, saya nggak tahu itu saya atau bukan. Nanti saudara yang lihat sendiri ya. Jadi mari kita nonton video singkat ini lebih dulu, baru kita akan bahas ya. Bentar. Ya, itu predestinasi itu kan doktrinya Calvin di dalam 5 poin tulipnya dia. Jadi total development limited autonomous preservance science ketua orang kudus. Jadi itu apakah meniadakan free will? Gini, predestinasi itu bukanlah program Tuhan. Bukan. Jadi predestinasi kan ada orang dipilih masuk neraka, ada double predestination, ada single predestinasi gitu kan. Jadi bukan Tuhan paksa orang untuk masuk surga, Tuhan paksa orang untuk masuk neraka. Itu bukan predestinasi, bukan begitu. Predestinasi itu adalah penentuan Allah secara pasif, bukan penentuan Allah secara aktif. Karena pengetahuannya. Misalnya begini, Tuhan tahu saya besok akan membunuh. Maka saya pasti besok akan membunuh. Saya nggak bisa nggak membunuh. Karena pengetahuan Tuhan itu nggak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya untuk membunuh. Tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Nah, Tuhan tahu siapa saja yang akan masuk neraka. Siapa saja orang-orang percaya yang akan masuk surga. Tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Itu single predestination. Nah, apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi, free will juga diakui. Tapi free will-nya itu bukan will yang free seperti keadaan yang semula, karena sudah dipengaruhi oleh dosa. Itu pahamnya Calvin.
Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestination. Tuhan tuh udah memasak ini. Kalau Tuhan memasak orang ngawur itu. Nggak ada Tuhan memasak. Udah jadi robot jadinya. Untuk apa kamu dihakimi? Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia program sendiri? Kalau begitu. Untuk apa dia menghakimi apa yang telah dia buat sendiri? Aku mau menjadikan orang jahat, tapi dia hakimi orang yang dia jadikan orang jahat itu. Ini aneh kan? Nah, predestinasi itu tidak begitu. Jadi predestinasi itu sulit dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Jadi limited. Misalnya ketika Budi Asali dulu berdebat dengan apa dikasih apa itu tentang limited dan unlimited atonement. Itu saya lihat yang ayat yang mereka perdebatkan ini kayak nggak guna. Limited berkata penebusan itu tidak terbatas. Limited berkata penebusan itu terbatas. Yang penebusan terbatas bagi Tuhan. Karena dia tahu siapa aja yang akan masuk dalam tebusan itu. Oleh karena iman. Bagi kita. Ya bagi kita itu unlimited. Ya bagi Tuhan itu limited. Ya ngapain diperdebatkan. Tapi kan orang-orang aja pasaran kan, aduh, ya gitu lah. Jadi Debatkan biar kelihatan lebih. ya gitu lah, ya. Gitu ya kira-kira. Jadi saya juga nggak tertarik dengan debat-debat begitu. Itu saya apa bukan tadi? Bukan ya? Kalau tahu lihat yang bagian ada orang yang gemuk itu kacamatanya saya atau bukan? Bukan ya? Saya kira tadi kelihatannya kayak saya tapi kok agak gemuk. Pasti bukan ya? Oke. Kalau itu bukan saya. Makanya saya heran dari mana saya pernah muncul seperti itu. Sekarang saya akan bahas ya. Saya tidak bahas kata per kata tapi bahas semuanya ya. Semua yang penting lah pokoknya ya. Jelas bahwa omongan dia tuh 80-90% itu ngawur, tak karu-karuan. Jadi dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mengerti sama sekali ya. Ini sebetulnya Ilya Miron ini orang yang pintar. Kalau enggak dia enggak akan iya. Kalau enggak dia enggak akan diwawancara oleh Dr. Richard Lee itu. Jadi dia punya suatu kelebihan lah ya. Dalam usia waktu itu 19 tahun itu dia sudah bagus sekali, tapi dia salah pendidikan ya. Memang dia belum sekolah teologi ya. Saya nggak tahu sekarang dia itu sekolah fakultas apa, saya nggak tahu, tapi pokoknya belum sekolah teologi ya. Dan dia belajar dari orang-orang yang salah, dari Bambang Nursena, dari Rita Wahyu. Nah, padahal dia sendiri mengaku dari gereja HKBP yang ajarannya mestinya yang berbeda sekali dengan Bambang Nursena maupun Rita Wahyu. Jadi dia campur aduk sumbernya ini menjadi kan dia punya teologi gaduh-gaduh. Tapi yang di sini ini betul-betul luar biasa ya kalau dia tuh membahas sesuatu yang dia sama sekali tidak ngerti. Ya, pertama dia mengatakan 5 pointnya Calvin. Calvin tidak pernah membuat 5 poin tulip itu, saudara. Itu bukan buatan Calvin ya. Sekalipun ajaran Calvin itu memang sesuai dengan 5 poin itu, tapi yang membentuk kata tulip itu bukan Calvin ya. Dan itu bisa dicek di ChatGPT. Jadi itu sebetulnya baru muncul kata tulipnya itu, akronim atau akrostik tulip itu baru muncul pada awal abad yang ke-20. Jadi tahun 1900-an. Baru muncul akrostik atau akronim tulip. Ya, kalau ajarannya memang sudah muncul jauh sebelumnya. Namanya Calvin yang sudah muncul, lalu pada waktu Canon of Dort dan sebagainya itu juga sudah muncul. Tetapi kalau akronim atau akrostik tulip itu baru muncul pada awal abad yang ke-20. Ini yang perlu kita bahas ya. Calvin tidak pernah membuat akronim atau akrostik tulip itu dia. Dia menyebutkan singkatan dari tulip saja nggak tahu urutannya ya. Jadi dia cuma benar pada poin yang pertama tutur depravity. Lalu selanjutnya itu limited atau nemen lagi yang bacanya, baca Inggrisnya saja nggak bisa. Lalu poin yang terakhir lalu tambah parah lagi, nggak tahu dia ngomong apa itu apa the sign dan sebagainya. Jadi itu penyebutannya juga ngawur, urutannya juga ngawur, khususnya pada poin P-nya ini yang pronunciation-nya itu yang ngawur ya.
Lalu dia mengatakan bahwa predestinasi bukanlah program Tuhan. Saya tidak pernah menggunakan istilah program, dan orang-orang Reform juga tidak pernah menggunakan istilah program. Jadi apa yang dimaksudkan dengan program Tuhan itu saya tidak tahu, tetapi rasa-rasanya ya mestinya menunjuk pada ketetapan atau rencana dari Allah ya. Jadi dia berkata predestinasi bukanlah rencana Allah. Kalau memang benar program itu adalah rencana atau ketetapan Allah ya. Lalu dia mengatakan bahwa predestinasi adalah penentuan Allah secara pasif. Ini yang saya persoalkan ini. Salah ini saudara. Pada waktu Allah menentukan, dia menentukan secara aktif. Tapi dia justru mengatakan secara pasif dan dia menekankan bukan aktif. Lalu ditambah lagi, oleh karena pengetahuannya. Berarti Allah bukan menetapkan. Allah tahu lalu baru menetapkan. Ini jadi seperti apa namanya dari Arminian ya. Jadi Allah tahu karena pengetahuannya itu, lalu karena dia tahu orang itu akan percaya, maka orang itu ditetapkan. Lalu kalau dia tahu orang itu akan percaya, ya nggak usah ditetapkan. Dia tahu itu pasti terjadi kok. Buat apa ditetapkan? Itu kan ada gunanya penetapannya. Jadi ini sejarah sudah parah salah seperti ini nih. Dia nggak ngerti apa-apa tentang predestinasi. Jadi lalu contohnya itu juga, contoh yang pertama ini juga tidak cocok sama sekali. Misalnya begini, Tuhan tahu besok saya akan membunuh, maka saya pasti membunuh. Saya tidak bisa tidak membunuh, karena pengetahuan Tuhan tidak boleh gagal. Tapi bukan Tuhan yang buat saya membunuh, tapi keinginan saya sendiri. Itulah predestinasi. Ini contohnya sama itulah predestinasi, ini tidak cocok sama sekali. Ini dia bicarakan predestinasi bukan dalam arti mutlak segala sesuatu ditetapkan Tuhan, tapi antara penetapan selamat dan penetapan binasa kan. Tapi dia katakan itulah predestinasi urusan membunuh. Ini sama sekali tidak cocok contohnya. Nah kalau terus neraka dan surga, nah ini contohnya cocok ya. Lalu dia katakan, nah Tuhan tahu siapa yang akan masuk neraka dan siapa yang akan masuk surga. Nah tapi dia katakan, tetapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka. Lalu dia katakan lagi, itulah single predestinasi. Nah ini sudah ngawurnya 1000%, sudah tidak karu-karuan. Saya tidak ngerti kenapa gerangan dia membuat VT tentang predestinasi kalau dia tidak ngerti sama sekali tentang predestinasi. Ini bukan single predestination. Kalau single predestination itu hanya ada penetapan selamat tapi tidak ada penetapan binasa. Tapi ini dia bicarakan orang masuk surga dan masuk neraka. Ini dari predestination. Tapi kalau dikatakan bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga dan ke neraka, itu malahan bukan predestinasi sama sekali. Nah, jadi ini kata-kata yang di sini nih sudah parah, ini salahnya sudah parah, bukan main sudah. Lalu dia katakan apa kaitannya dengan free will? Dalam predestinasi free will juga diakui kata dia. Tapi free will-nya itu bukan will yang free seperti keadaan semula, maksudnya keadaan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan itu karena adanya dosa kata dia. Memang kita tidak percaya free will ya. Jadi kita tidak percaya free will dengan alasan bahwa kalau segala sesuatu ditentukan Allah, bagaimana kita bisa memilih A atau B atau C? Kalau Allah tentukan kita melakukan A, kita pasti melakukan A. Tidak mungkin kita melakukan B atau C atau D dan sebagainya. Hanya harus melakukan A. Seperti yang tadi dia katakan, kalau dia ditetapkan membunuh, dia pasti membunuh. Kalau Allah tahu dia membunuh, dia pasti akan membunuh. Karena pengetahuan Allah tidak boleh salah kata dia. Jadi saudara, itu alasan pertama, kalau Allah menetapkan segala sesuatu, maka tidak mungkin ada kebebasan untuk memilih antara A, B, dan C. Orang pasti akan melakukan itu, tapi orang tetap melakukan dengan kemauannya sendiri. Dia melakukan seperti yang ditetapkan oleh Allah. Dan dia berkata dalam free will, predestinasi juga diakui, itu tidak benar ya. Kami tidak percaya free will, dan lebih menggunakan istilah free agent ya. Jadi orangnya yang bebas, bukan kehendaknya. Kehendak itu kan cuma sebagian dari orang, atau sebagian dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kenapa perasaannya saja, kehendaknya saja yang bebas? Orangnya yang bebas, bukan kehendaknya. Jadi maksudnya free agent, bukan dari orangnya yang bebas, bukan kehendaknya. Ya. Dan kalau karena tidak seperti keadaan semula karena adanya dosa, ini mungkin masih bisa diterima. Jadi kalau seperti Adam itu memang bisa memilih antara
dosa atau tidak dosa. Tapi itu pun kalau dihubungkan dengan ketetapan Allah, dia tidak bisa memilih. Kalau Adam jatuh itu sudah ditetapkan, maka dia pasti jatuh, tak bisa tidak. Sekarang saya lanjutkan, dikatakan oleh dia itu pahamnya Calvin. Ini ngawur lagi 1000% ngawur ya. Nggak pernah baca bukunya Calvin, ngomong nggak tentang Calvin ya. Cuma ada yang memodifikasi. Jadi kalau dia katakan ini pahamnya Calvin single predestination. Karena di sini dia berkata single predestinasi. Dan di sini dia berkata itu pahamnya Calvin. Jadi Calvin single predestination nonsense lah ya. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestinasi. Oh, Tuhan itu sudah memaksa ini. Ya, kalau Tuhan memaksa, ya sudah ngawur itu. Tidak ada Tuhan memaksa, kata dia. Jadi robot kita jadinya. Untuk apa Tuhan mengakhiri apa yang dia buat sendiri? Aneh kan? Jadi, predestinasi itu tidak begitu. Jadi, predestinasi itu suka dimengerti karena dia mengambil sudut pandang ilahi. Apakah predestinasi mengambil sudut pandang ilahi? Tidak, saudara. Dari sudut pandang manusia juga. Allah menetapkan segala sesuatu dari awal segala zaman. Sebelum permulaan dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan siapa selamat, siapa binasa. Sudut manusia, sudut Tuhan sama saja dalam hal itu. Lalu dia mengatakan bahwa ketika Budi Asali dulu berdebat dengan pendeta, titik-titik dia tidak ingat pendetanya siapa. Pendeta yang dimaksud mungkin adalah mengaku segala ya, karena saya berdebat tentang limited atonement itu dengan mengaku segala. Tentang limited atonement dan unlimited atonement, itu saya lihat apa sih ini kayak tidak berguna. Kata-kata kayak tidak berguna ini menunjukkan kegoblokan dia menurut saya. Ya, unlimited atonement dia katakan itu dari sudut pandang manusia dan limited atonement dari sudut pandang Tuhan. Ini salah lagi. Faktanya Yesus mati untuk seluruh dunia, universal atonement untuk semua orang tanpa kecuali. Sejak Adam sampai bayi yang lahir sebelum kedatangan itu yang kedua kali, atau Yesus mati hanya untuk orang pilihan. Itu sudut pandang manusia atau Tuhan sama saja. Jadi adalah omong kosong bahwa itu sudut pandang manusia itu unlimited atonement, tapi sudut pandang Tuhan itu limited atonement. Ini lagi tidak karu-karuan. Dan mengatakan kayak tidak berguna ini, apa alasannya dia mengatakan kayak tidak berguna? Apakah dia tidak senang doktrin? Limited atonement itu berguna. Dan itu tidak bisa tidak merupakan sambungan dari predestinasi. Dan kalau kita percaya predestinasi dan juga limited atonement, maka kita akan jauh lebih bersyukur dan memuji Tuhan. Jauh akan lebih mengasihi Tuhan. Karena kenapa kita yang pilih? Dan kenapa Yesus mati untuk kita? Bukan untuk orang lain. Dia tebus dosa kita, bukan tebus dosa orang lain. Kita tidak lebih baik dari orang lain itu. Maka kita lebih bersyukur, kita lebih berterima kasih, kita lebih mengasihi Tuhan. Jadi kalau dia mengatakan kayak tidak berguna, lagi-lagi dia tidak mengerti apapun tentang Calvinisme ini. Lalu saya ditampilkan dikit sekali, ini ternyata bukan ya. Jadi ini saya hapus saja. Karena ini bukan saya memang ya. Dan kata-kata terakhirnya, dia tidak tertarik dengan debat-debat gitu. Tidak tertarik dengan debat-debat gitu itu apa, saudara? Karena dia takut, atau karena dia tidak menguasai hal itu, atau dia tidak tertarik dengan hal doktrin, ya. Jadi untuk Eliam Iron, saya akui kamu itu pintar, tapi dalam fit ini kamu membahas apa yang kamu sama sekali tidak mengerti, sehingga kamu kelihatannya jadi sangat bodoh. Semua orang yang mengerti dengan benar ajaran reform akan menertawakan kebodohan kamu. Sekarang saya akan tunjukkan kesalahan-kesalahan dari fitimu. Ini ya, ini ada yang double ya dengan yang tadi ya. 5 poin yang disebut tulip itu bukan Calvin yang mengeluarkan akrostik atau akronim itu ya. Ini saya tanyakan pada ChatGPT dan ChatGPT menjawab seperti ini. Akrostik tulip yang merangkum 5 poin Calvinisme tidak dibuat oleh Johannes Calvin sendiri, tapi muncul jauh setelah reformasi. Akrostik ini pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 untuk merangkum poin-poin yang disusun oleh Synod of Dort. Tahun 1618 sampai 1619,
Jadi berarti bahkan Instrument of God itu bukan yang menciptakan akronim atau akrostik tulip itu. Dalam menanggapi 5 artikel remonstran, ini dari Arminian, yang diajukan oleh pengikut Yakobus Arminius. Poin kedua, 5 poin dalam tulip adalah, pertama, total depravity atau kerusakan total atau kebejatan total ya. Bisa juga disebut total inability atau ketidakmampuan total. Lalu poin yang kedua adalah poin U, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, dan ini yang langsung disebut predestinasi. Yang ketiga adalah limited atonement. Ini bukan pendamaian sebetulnya, penebusan terbatas sebetulnya ini salah ini ya. Jadi memang ChatGPT bisa salah memang ya. Lalu irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa tolak atau anugerah yang tidak bisa tolak. Saya lebih senang menggunakan istilah kasih karunia ya. Lalu poin P, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Sekarang poin yang ketiga, predestinasi bukanlah program Tuhan. Lalu program siapa? Elia Miran? Program Satan? Program manusia? Program siapa? Kamu mengatakan bukan program Tuhan. Lalu program siapa? Jawab saya. Poin keempat, kamu mengatakan predestinasi adalah penentuan Allah secara pasif, bukan aktif. Oleh karena pengetahuannya, ini salahlah secara total dalam menentukan atau membuat rencana kekalnya. Allah telah menentukan atau merencanakan secara aktif. Jadi saat terbalik dengan kamu. Menentukan itu secara aktif. Yang pasif itu apa? Dalam pelaksanaan rencana Allah itu, kalau dalam hal yang baik, misalnya mempertobatkan orang, Allah tetap bekerja secara aktif. Tapi kalau dalam hal yang berdosa, dia mau melaksanakan rencananya, misalnya Yudas Iskariot ditetapkan untuk mengkhianati Yesus, maka baru di situ dia bekerja secara aktif. Jadi kata-katamu bahwa predestinasi adalah penentuan Allah secara pasif bukan aktif, itu ngawur. Nggak ada orang Livam yang setuju dengan kamu, kecuali orang Livam yang nggak ngerti apa-apa. Lalu kata-kata oleh pengetahuannya, ini juga sama sekali salah. Dia menetapkan itu bukan karena pengetahuannya, tapi karena kedaulatannya dia menetapkan. Dan dia punya hak untuk menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa. Kan sebetulnya semua orang berdosa dan semuanya mestinya dibuang ke neraka. Tapi dia mempunyai kasih pada sebagian orang, dan dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Dan siapa dia pilih dan siapa tidak dia pilih, itu kedaulatannya, bukan karena pengetahuannya. Kalau dia tahu siapa sudah masuk surga, siapa yang akan masuk surga, lalu orang itu dia pilih. Untuk apa dipilih? Tidak ada gunanya pemilihan seperti itu. Karena kalau dia tahu orang itu bakal masuk surga, kamu sendiri mengatakan bahwa pengetahuan Allah tidak boleh salah. Orang itu pasti masuk surga. Dan dipilih pun dia akan masuk surga. Jadi ini salah total dalam menentukan atau membuat rencana kekalnya. Allah menentukan atau merencanakan secara aktif, tapi dalam pelaksanaan dari rencana kekal Allah itu, kalau dalam hal yang baik dia bekerja secara aktif, tapi dalam hal berdosa saja dia baru bekerja secara pasif ini. Poin kelima, saudara. Dan juga ini satu juga Tuhan tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Tapi bukan Tuhan yang rancang mereka untuk ke surga atau ke neraka. Itulah tinggal predestinasi. Kamu dapat omongan ini dari siapa? Ini ngawur habis-habisan. Sehingga predestination itu Allah hanya menentukan orang yang selamat, tapi Allah tidak menentukan orang yang binasa. Itu sehingga predestination. Tapi bukannya seperti ini. Kalau ini Tuhan tahu, kalau cuma tahu itu bukan menetapkan ya. Tapi kalau Tuhan menetapkan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka, itu double predestination. Jadi kata-katamu laki-laki ngawur habis-habisan. Poin A, dari poin 5 ini ya, Tuhan tahu tapi bukan Tuhan yang rancang. Sekarang saya berikan kamu argumentasi ya. Kalau dari minus tak terhingga, ini kamu mundur ke belakang sampai minus tak terhingga, pada waktu hanya ada Tuhan, tidak ada siapapun atau apapun selain Tuhan. Tuhan itu sudah tahu kan, dia apa tahu kan? Tuhan itu sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi.
Kalau kamu tidak setuju ini, kamu tidak waras. Saya yakin itu. Maka hal itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi kan Tuhan salah tahu. Kamu sendiri bilang Tuhan tidak bersalah. Tuhan tidak bersalah. Kalau pasti terjadi, maka hal-hal itu sudah tertentu. Saya tidak bilang ditentukan ya. Saya bilang sudah tertentu. Pasti terjadi itu sudah tertentu. Kalau sudah tertentu, pertanyaannya, siapa yang menentukan? Kalau saya menjawab Tuhan yang menentukan. Karena pada saat itu cuma ada dia sendiri. Tidak ada apapun atau siapapun selain Tuhan. Jadi kalau bukan dia yang menentukan, siapa? Kalau kamu sudah setuju jawaban saya, silakan tidak setuju. Tetapi kamu harus bisa memberikan jawaban alternatif terhadap pertanyaan saya ini. Bagaimana mungkin pada minus tak teringga, pada saat hanya ada Allah saja, segala sesuatu sudah tertentu. Kalau kamu bisa menjawab argumentasi ini dan mematahkannya, saya akan ikut pandangan kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab pandangan argumentasi saya ini, kamu harus ikut pandangan saya. Karena argumen ini berdasarkan Alkitab dan berdasarkan logika. Kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu berarti tidak mau ikut pandangan saya, kamu tidak tunduk pada Alkitab dan berdasarkan logika. Sekarang poin B. Kamu mengatakan bahwa itulah single predestinasi. Ini lagi yang ngawur habis-habisan. Single predestinasi sudah saya katakan. Itu adalah hanya kalau orang percaya pada penetapan selamat, tapi dia tidak percaya pada penetapan binasa. Itu pandangan yang sangat tidak logis, karena setelah kita mati, nanti cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Seandainya ada lebih dari dua tempat, maka pandangan single predestinasi itu memungkinkan. Tapi karena cuma ada dua tempat, kalau yang sebagian ditetapkan untuk selamat, dan sebagian yang lain tidak mungkin selamat, berarti mereka pasti tetapkan binasa. Jadi single predestinasi itu mau omong kosong. Itu pandangan dari orang yang tidak punya logika. Semua orang reform tanpa kecuali yang semua reform percaya double predestination. Allah menetapkan sebagian untuk selamat dan sebagian yang lain ditentukan untuk binasa. Stephen Tom itu percaya single predestination. Karena itu saya tidak percaya dia reform. Dia semi reform. Kalau tentang single atau double predestination kamu tidak tahu, jelas kamu tidak memenuhi kriteria untuk membuat video tentang predestinasi. Mengapa gerangan kamu paksakan? Nah, tahu itu jangan buat video menjadikan kamu ditertawai orang. Kamu banyak penggemar. Penggemarmu mungkin nggak tahu apa-apa tentang predestinasi, dan mungkin saja akan menyetujui kamu. Tapi aku tahu tentang predestinasi. Dan aku mempelajari. Aku salah satu tokoh di dalam predestinasi di Indonesia ini. Dan siapapun mau dapat tentang predestinasi dengan aku berani lawan. 1 lawan 2, 1 lawan 3, boleh. Kalau kamu mau dapat aku juga tentang kamu. Kamu jadi ini sudah saya katakan ya, single predestinasi adalah pandangan dari orang yang mengatakan Tuhan hanya menentukan orang-orang yang akan masuk surga, tapi tidak menentukan orang-orang untuk masuk neraka. Kalau double predestinasi adalah pandangan yang Tuhan menentukan bagian manusia untuk masuk surga, dan sisanya dia tentukan untuk dibinasakan untuk masuk neraka. Ini double, ya, penentuan binasa maupun penentuan selamat. Single hanya penentuan selamat. Sekarang poin ke-6. Itu pahamnya Calvin. Cuma ada yang memodifikasi lalu dijadikan double predestinasi. Kamu katakan, oh Tuhan itu sudah memaksa ini. Kalau Tuhan memaksa sudah ngawur itu. Kita jadi robot jadinya. Untuk apa kamu dihakimi? Untuk apa Tuhan menghakimi apa yang dia program sendiri? Poin A, jawaban saya ya. Ini laki-laki ngawur habis-habisan. Calvin percaya single predestinasi. Ini tanda-tandanya nonsense. Kamu dapat dari mana? Kalau kamu bisa buktikan dari bukunya Calvin sendiri, saya akan minta maaf sama kamu. Calvin dan semua orang reform yang betul-betul reform, semuanya mempercayai double predestination. Tidak ada satu pun yang mempercayai single predestination.
Makanya saya katakan Stephen Tong itu semi-reform. Dia bukan reform full. Saya akan buktikan kata-kata saya ini dari kata-kata Calvin sendiri ya. Dan saya berikan alamatnya untuk kamu mau buktikan, cari sendiri. Dari institusinya, buku ketiga, chapter 21, nomor 5. Dia mengatakan eternal life is foreordained for some, eternal damnation for others. Hidup yang kekal ditentukan lebih dulu untuk sebagian manusia, penghukuman kekal untuk yang lain. Ini single atau double? Ya, double. Lalu kutipannya bukan cuma satu, ini kutipan kedua. Dari Institusio, buku ketiga, chapter 21, nomor 5, sama alamatnya. Ya, di dalam satu chapter itu, saya mengutip bagian-bagian tertentu saja ya. Predestination, by which God adopts some to hope of life, and sentences of the others to eternal death. Predestinasi, dengan mana Allah mengadopsi sebagian manusia kepada pengharapan kehidupan, dan memfondis yang lain pada kebinasaan kekal. Ini double, bukan single. Kutipan ketiga, indeed many, as if they wish to avert a reproach from God, accept election in such terms as to deny that anyone is condemned. But they do this very ignorantly and childishly. Such election itself could not stand except over against reprobation. Saya terjemahkan, memang banyak orang, karena mereka tidak ingin Allah dicela, menerima pemilihan dalam istilah-istilah sedemikian rupa, sehingga menolak adanya penentuan binasa. Jadi kalau penentuan binasa itu nanti ada celaan, Allah itu kejam dan sebagainya, mereka tidak mau Allah dicela, maka mereka membuang reprobation itu, penentuan binasa. Tetapi mereka melakukan hal ini secara bodoh dan kekanak-kanaan. Calvin tidak setuju dengan pembuangan reprobation atau penentuan binasa. Kalau pemilihan itu sendiri, pemilihan selamat ya, tidak bisa berdiri kecuali diimbangi oleh penentuan binasa. Ya, ini pengetahuan tentang predestinasi. Ya, apakah Tuhan yang merencanakan bahwa manusia ini masuk neraka atau surga? Manusia ini membunuh atau tidak membunuh? Semua
apakah itu program Tuhan atau tidak. Dan di sini orang Kristen selalu berantem, teman-teman. Masalah predestinasi ini berantem selalu. Ya. Jadi, mereka ini apa ya? Sering sekali kebingungan, teman-teman. Kebingungan karena memang semua itu mereka yang tafsir sendiri. Mereka yang tentukan sendiri. Jadi antara Calvinis ya dengan beberapa Protestan yang lain itu punya beda pandangan. Ya, beda pandangan, teman-teman. Jadi, udahlah. Kalau saya sih bahas yang ginian udah capek gitu. Ya, udah capek, teman-teman. Karena memang nggak kelar-kelar gitu. Dan yang cukup lucu, teman-teman, ya ini kan pemahaman Armenian ya. Pemahaman Armenian ini apa ya? Dulu juga pernah didebatkan antara Budi Asali sama Esra Soru. Jadi buat teman-teman ya, dulu pemahaman ini antara Budi Asali sama Esra Soru juga beda. Tapi terakhir Esra Soru mengakui bahwa dia yang salah dan dia ikut Budi Asali. Ya. Masalah sebenarnya Tuhan itu yang menentukan kita masuk neraka dari awal atau kita punya free will untuk menentukan apa yang kita lakukan. Teman-teman Kristen ini selalu kebingungan akan konsep ini. Beda dengan di Islam. Ya, di Islam udah jelas gitu. Ya, Allah mengetahui bahwa kita itu akan melakukan sesuatu. Allah sudah mengetahui dari awal bahwa kita tuh misalnya akan membunuh, kita akan mencuri, kita akan apa. Itu kebesaran Allah. Tapi semua itu ya kita tentuin sendiri gitu. Kita mau membunuh kah, kita mau salto-salto kah gitu. Ya, tapi semua sudah atas izin Allah. Kalau teman-teman kita sekarang ini yang di sebelah ini kan masih kebingungan nih, masih ribut. Ya, tetapi untuk pemahaman teologinya saya rasa nggak perlu saya jelaskan, karena saya rasa teman-teman Muslim juga nggak penting gitu ya. Yang Muslim juga nggak penting, yang Kristen, apalagi Kristen awam, kalau kita bahas predestinasi, kebingungan. Dan kalau Katolik saya rasa udah clear lah kalau masalah predestinasi ini. Lebih ngerti dibandingkan mereka. Ya. Jadi, saya ketawa aja gitu. Saya ketawa aja kalau Budi Asali ini udah bahas ini, karena ini fundamental teologi mereka. Fundamental pemahaman Kristen, terutama yang dari Reform. Bahkan Budi Asali sendiri, itu beda pandangan juga dari Pendeta Stephen Tong. Bayangkan sama-sama Reform. Ya udahlah, biarkan mereka saling baku hantam. Kalau kita pihak Muslim jadi penonton aja, apalagi di bulan puasa ini, teman-teman ya. Jadi, udahlah, saya mau banyak ngomong juga lagi malas, teman-teman, karena makin kesini makin haus nih, lagi haus-hausnya, dan lagi nggak bisa konsen. Ya, jadi kalau disuruh bahas yang agak-agak berat, jujur nih, ini lagi nggak bisa mikir, teman-teman. Ya, nggak tahu ini lagi butuh aqua atau lagi butuh THR ya. Kemarin saya ngobrol sama Goldian, sama Kores gitu kan. Lagi nggak bisa konsen. Dia bilang, ini butuh aqua. Nggak, nampaknya butuh THR. Butuh THR, bukan butuh aqua. Anjay. Oke lah, mungkin itu aja. Ya, kalian udah lihat sendiri. Yang penting mereka baku hantam. Bukan saya asal ngomong. Ada buktinya bahwa Budi Asali memang marah dengan pemahamannya si Elia Miron. Ya, itu sih yang kalian harus tahu. Dan apakah Elia Miron akan menjawab tantangan tersebut? Ya, kita tunggu. Apakah dia akan jawab tantangan itu? Dan sebagai penutup, saya tampilkan ya Jumat Berkah yang kemarin kami lakukan tanggal 21 Maret 2025. Ya, Jumat Berkah di bulan Maret ini, tanggal 21 kemarin. Itu cepat sekali, teman-teman. Jadi ini kita baru mulai bagi makanannya, tiba-tiba kami diserbu dari kanan dan kiri. Ya, si Golden dan saya bilang jangan dibuka jendela kiri, awal-awal udah duluan pula dia buka. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Satu dulu ya. Aku bagiin ya. Bapak Ibu juga, Bapak yang makan monggo. Pak. Teman-teman ya. Ini Pak, tolongin. Teman-teman ya. Siap
Siapa yang belum? Yang bawah, ambil satu ya. Saya nomor satu. Man, gak usah semua, Man. Banyak kali lebih. Ini udah. Yang belum siapa? Semua. Semua ya. Wis kabeh.